Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Ibnu Nahdian, NIM 180341617538. Perkenalkan, saya Firman Syahdana Kusuma, NIM 180341617571. Perkenalkan, nama saya Hendrawan, NIM 180341600135. Saya dan dua rekan saya, yaitu Firman Syahdana Kusuma dan Hendrawan dari kelompok 3 Evolusi Offering A 2018, akan mencoba menjelaskan mengenai bukti dan petunjuk evolusi. Latar belakang kami menjelaskan mengenai materi bukti dan petunjuk evolusi karena dunia ini dan makhluk hidup di dalamnya telah mengalami evolusi sejak awal penciptaan, sehingga terbentuk keragaman hayati seperti yang ada saat ini. Berbagai bukti dan petunjuk mengenai adanya evolusi makhluk hidup telah ada dan mulai bermunculan. Bukti-bukti tersebut kemudian memunculkan perdebatan dan kontroversi di masyarakat karena tidak semua masyarakat mendukung adanya evolusi makhluk hidup. Oleh karena itu, kami akan mencoba menjelaskan berbagai bukti dan petunjuk evolusi, antara lain yaitu bukti biogeografi, bukti paleontologi, bukti anatomi perbandingan, dan bukti perbandingan embriologi. Tujuan kami yaitu menjelaskan berbagai bukti evolusi yang ada, kemudian menjelaskan kegunaan fosil sebagai bukti adanya evolusi, kemudian yang terakhir yaitu menjelaskan keragaman hayati yang ada sebagai bukti evolusi. Untuk menjawab tujuan yang telah kami buat di awal sebelumnya, kami telah menyusun 3 topik bahasan utama. Yang pertama yaitu petunjuk adanya evolusi, kemudian yang kedua adalah analisis fosil sebagai bukti evolusi, dan yang ketiga yaitu keragaman hayati sebagai bukti evolusi. Topik bahasan yang pertama yaitu petunjuk adanya evolusi. Terdapat beberapa hal yang bisa digunakan sebagai petunjuk adanya evolusi pada makhluk hidup, antara lain variasi antar individu, persebaran geografi, anatomi perbandingan, embriologi perbandingan, dan catatan sejarah fosil. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ada 5 petunjuk evolusi yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu variasi antar individu dalam satu keturunan. Variasi sendiri adalah segala macam perbedaan yang terdapat antar individu dalam satu spesies. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh penyebaran geografi. Perbedaan antar individu dalam satu spesies itu dapat disebabkan oleh perbedaan tempat tinggal atau habitatnya. Kemudian yang ketiga, anatomi perbandingan. Terdapat 2 jenis perbandingan anatomi makhluk hidup, yaitu analogi dan homologi, yang nanti akan dibahas lebih lanjut. Kemudian yang keempat, embriologi perbandingan.
Berbagai studi yang telah dilakukan menunjukkan adanya kesamaan antar spesies pada fase perkembangan embrionya. Kemudian yang kelima, fosil sebagai catatan sejarah. Fosil sendiri adalah sisa tumbuhan atau hewan yang telah membatu atau jejak yang tercetak pada batuan. Kelima topik bahasan ini akan dijelaskan lebih detail ke depannya selama topik petunjuk adanya evolusi. Selanjutnya adalah contoh petunjuk adanya evolusi, yaitu variasi burung finch yang ada di Kepulauan Galapagos. Berdasarkan hasil pengamatan oleh Darwin, tampak burung-burung finch tersebut memiliki bentuk paruh dan ukuran yang berbeda. Walaupun demikian, burung finch yang ada di Kepulauan Galapagos masih mempunyai hubungan dengan burung finch yang ada di Amerika Selatan. Mungkin karena suatu hal, burung finch yang ada di Amerika Selatan itu pindah atau bermigrasi ke Kepulauan Galapagos. Mereka menemukan lingkungan yang baru yang berbeda dengan lingkungan hidup moyangnya yang ada di Amerika Selatan. Burung itu kemudian berkembang biak dan keturunannya yang mempunyai sifat yang sesuai dengan lingkungan yang ada di Kepulauan Galapagos akan bertahan hidup, sedangkan yang tidak sesuai lingkungannya ia akan mati. Nah, karena lingkungan yang berbeda, burung-burung itu menyesuaikan diri dengan jenis makanan yang ada di Kepulauan Galapagos. Hal inilah yang membuat terjadinya perubahan pada struktur dan bentuk paruh burung finch. Akhirnya terbentuklah 14 spesies burung finch yang berbeda dalam bentuk dan ukuran paruhnya. Selanjutnya adalah petunjuk adanya evolusi. Yang pertama yaitu variasi antar individu dalam satu keturunan. Bila individu dalam satu spesies menghuni habitat yang berbeda, dalam perkembangannya akan menghasilkan keturunan yang berbeda. Contohnya yaitu perubahan paruh pada burung finch yang telah dijelaskan sebelumnya. Pemulihan berbagai spesies liar secara berangsur-angsur juga akan menghasilkan varian yang menguntungkan manusia karena spesies tersebut mengalami perubahan. Yang kedua yaitu pengaruh penyebaran geografi. Makhluk hidup dari spesies yang sama dapat berubah ketika mendiami habitat berbeda. Hal ini terjadi karena adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Dua tempat yang dipisahkan oleh pegunungan tinggi atau samudera luas memiliki susunan flora dan fauna yang berbeda akibat isolasi geografi. Yang ketiga yaitu anatomi perbandingan, yaitu analogi dan homologi. Analogi sendiri adalah alat-alat tubuh dari berbagai makhluk hidup yang mempunyai bentuk berdasar berbeda, tetapi karena evolusi memiliki fungsi yang sama. Sedangkan homologi, alat-alat tubuh dari berbagai makhluk hidup yang memiliki bentuk serta fungsi berbeda, tetapi bentuk dasarnya sama. Berikut ini adalah anatomi perbandingan, analogi dan homologi. Untuk analogi dapat kita lihat yaitu sayap kupu-kupu memiliki fungsi yang sama dengan sayap burung, walaupun mereka memiliki struktur dasar yang berbeda. Sedangkan untuk homologi yaitu dapat kita lihat tangan depan manusia itu memiliki fungsi yang berbeda dengan sayap burung, tetapi memiliki struktur dasar yang sama. Melanjutkan dari anatomi perbandingan, struktur yang menarik adalah keberadaan organ vestigal atau organ sisa-sisa historis dan struktur yang memiliki fungsi penting pada leluhurnya. Petunjuk membedakan homologi dan analogi adalah semakin kompleks, dua struktur semakin kecil, mereka berkembang secara terpisah. Selanjutnya, petunjuk adanya evolusi yang keempat yaitu embriologi perbandingan.
keempat yaitu embriologi perbandingan. Haeckel mengemukakan teori rekapitulasi yang isinya suatu organisme dalam perkembangannya cenderung merekapitulasi tahap-tahap perkembangan yang telah dilalui nenek moyangnya. Dalam banyak kasus sejarah evolusi suatu organisme dapat dilihat dari perkembangannya dengan embrio nenek moyangnya. Petunjuk yang kelima yaitu fosil sebagai catatan sejarah. Darwin menyatakan bahwa fosil yang ditemukan pada lapisan batuan muda berbeda dengan fosil pada lapisan batuan yang lebih tua karena adanya perkembangan. Contoh perkembangan fosil paling dikenal adalah kuda, karena dari setiap zaman geologi, fosil yang ditemukan cukuplah lengkap. Berikut merupakan gambar perbandingan embrio vertebrata secara berurutan yaitu ikan, salamander, kura-kura, ayam, babi, sapi, kelinci, dan manusia. Semua embrio vertebrata akan mengalami suatu tahapan di mana mereka memiliki sekantung insang pada bagian samping tenggorokannya dan rongga tulang belakang. Memasuki topik yang selanjutnya, yaitu analisis fosil sebagai bukti evolusi. Paleontologi adalah ilmu yang memetakan kehidupan yang berevolusi sepanjang waktu, secara arkeologis dan geologis. Terdapat beberapa metode yang berbeda untuk memperkirakan usia dari fosil. Metode-metode tersebut adalah stratigrafi, biostratigrafi, relative dating, dan radiocarbon dating. Berikut adalah metode penentuan usia fosil. Yang pertama adalah stratigrafi. Stratigrafi adalah ilmu yang memahami strata atau lapisan yang membentuk rekaman sedimen batuan. Strata dibedakan dengan warna ataupun komposisinya. Jika fosil yang ditemukan di antara dua lapisan batuan yang telah diketahui usianya, maka kemungkinan usia fosil tersebut berada di antara dua masa batuan tersebut. Yang kedua adalah biostratigrafi. Konsepnya berkebalikan dengan stratigrafi, di mana fosil yang bertahan di periode waktu yang relatif singkat dapat digunakan untuk mencocokkan batuan yang terisolasi. Syarat penggunaan fosil untuk menentukan usia batuan adalah fosil tersebut harus berbeda, didistribusikan secara global, dan memerlukan waktu yang singkat. Contoh yang dapat diberikan adalah semisal ada Chordata Eoplagnatus pseudoplanus yang telah punah dan fosilnya ada di suatu batuan. Eoplagnatus pseudoplanus diketahui berada di pertengahan Ordovicium. Jika suatu batuan yang usianya tidak diketahui ternyata memiliki jejak fosil tersebut, artinya batuan tersebut berusia di pertengahan Ordovicium. Selanjutnya yang ketiga adalah relative dating. Cara ini tidak cukup akurat dan kuat dalam menampilkan usia fosil maupun batuan karena hanya dapat memperkirakan waktunya saja. Pendekatan yang berbeda dalam metode ini akan memberikan hasil yang berbeda juga. Sebagai contoh, jika suatu fosil B berasal dari 1 juta tahun yang lalu, dan apabila dari sisi sistematika filogeninya menyatakan bahwa fosil A adalah nenek moyang dari B, maka A berevolusi lebih awal 1 juta tahun yang lalu. Hasil tersebut tidak cukup akurat karena hanya memperkirakan saja. Selanjutnya yang ketiga adalah radioactive dating. Prinsip radioactive dating ini sangat sederhana, yaitu laju peluruhan berbagai unsur radioaktif yang telah diketahui dan rasio unsur radioaktif terhadap produk peluruhannya menunjukkan berapa lama unsur radioaktif telah ada di dalam batuan. Laju ini diwakili oleh waktu paruh yang merupakan waktu yang dibutuhkan untuk separuh sampel dapat membusuk. Sebagaimana yang telah diketahui, makhluk hidup tersusun atas unsur karbon. Waktu paruh unsur karbon atau C14 adalah 5730 tahun. Jadi, penanggalan karbon hanya relevan untuk penanggalan fosil yang berusia kurang dari 60.000 tahun. Unsur radioaktif hanya berasal pada batuan yang bersifat vulkanik.
Jadi satu-satunya fosil yang dapat diberi penanggalan secara radiometrik adalah berasal dari lapisan abu vulkanik. Berikut adalah rumus perhitungan usia fosil yang menggunakan metode radioactive dating beserta contohnya. Selanjutnya adalah keragaman hayati sebagai bukti evolusi. Keragaman hayati mengacu pada keragaman kehidupan di bumi, mencakup keragaman spesies, keragaman genetik dalam tiap spesies, serta keragaman ekosit. Terjadi proses diversifikasi evolusioner yang mengarah pada spesiasi. Tetapi proses ini juga diimbangi dengan adanya proses kepunahan. Aspek yang paling berpengaruh terhadap keragaman hayati adalah mutasi dan seleksi. Mutasi adalah perubahan dalam gen yang mengkode sifat yang berbeda, terkadang menghasilkan variasi fisik yang berbeda dari sifat tersebut, dapat bersifat positif ataupun negatif. Selanjutnya, seleksi adalah faktor lingkungan yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan keberhasilan reproduksi suatu individu atau populasi dengan fenotip yang berbeda. Tekanan seleksi yang dialami oleh makhluk hidup dapat dipengaruhi oleh fenomena alam maupun aktivitas manusia. Fenomena alam dapat berupa perubahan suhu, jenis tanah, predasi, dan persaingan individu dalam memperebutkan sumber daya. Sedangkan aktivitas manusia dapat seperti penggunaan pestisida. Contohnya, mutasi pada ngengat Biston betularia yang berwarna putih di Inggris pernah menghasilkan bentuk atau mutan yang berwarna gelap. Sebelum revolusi industri, Biston betularia yang berwarna putih dapat dengan mudah tersamarkan pada lumut yang berwarna terang. Ketika revolusi industri di Inggris terjadi, maka polusi udara menyebabkan lumut-lumut yang berwarna terang ini mengalami kematian secara massal. Hal ini menyebabkan Biston betularia yang berwarna putih menjadi rentan dimangsa oleh predatornya. Oleh karena itu terjadi mutasi yang mana awalnya berwarna putih menjadi berwarna gelap. Simpulan dari presentasi yang telah kami paparkan yaitu terdapat beberapa hal yang bisa digunakan sebagai bukti adanya evolusi pada makhluk hidup. Beberapa bukti tersebut antara lain adanya variasi antar individu dalam satu keturunan, adanya kesamaan bentuk dasar maupun fungsi suatu organ dari berbagai makhluk hidup, persamaan morfologi embrio berbagai makhluk hidup selama proses perkembangannya, dan catatan fosil yang menunjukkan adanya perkembangan suatu makhluk hidup dari waktu ke waktu. Fosil yang telah ditemukan perlu dianalisis terlebih dahulu, terutama usianya, sebelum bisa digunakan sebagai bukti evolusi. Terdapat beberapa cara yang biasa digunakan untuk menentukan usia suatu fosil, yaitu stratigrafi, biostratigrafi, relative dating, dan radioactive dating. Selain hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat bukti lain yang bisa digunakan untuk menunjukkan adanya evolusi makhluk hidup, yaitu keragaman hayati. Adanya keragaman hayati yang hidup di bumi terjadi karena adanya mutasi dan seleksi alam. Adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya terus mendorong ke arah spesiasi sehingga keragaman hayati terus bertambah, dan hal tersebut membuktikan adanya evolusi. Sekian presentasi dari kami kelompok 3 evolusi FLA 2018 mengenai bukti dan petunjuk evolusi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.